Kongres luar biasa Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum terpilih 2021-2025. Namun KLB yang digelar kubu kader Demokrat yang dipecat ini dipertanyakan keabsahannya. Lantas pemirsa, bagaimana kisruh Partai Demokrat ini terus berlanjut? Untuk mendiskusikannya kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pimpinan sidang KLB Demokrat, pimpinan sidang definitif yaitu ada Bang Joni Allen Marbun, kemudian juga ada pakar politik Burhanuddin Muhtadi, dan juga kita nanti akan mengundang pihak dari Demokrat yaitu ada Herzaki Mahendra Putra yang merupakan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Pertama kita ingin ke Bang Joni Allen terlebih dahulu yang saat ini berada di Sibolangit, Sumatera Utara dari lokasi KLB Demokrat di sana. Bang, ini banyak yang kemudian mempertanyakan bagaimana keabsahan dari hasil KLB di Sumatera Utara soal pemilihan Ketua Umum Demokrat yang baru. Silakan Bang Joni. Baik, pemilihan Ketua Umum adalah salah satu acara. Bahwa pertama kita melakukan satu proses acara beracara dari mulai pembacaan acara sama rantusnya sampai proses pembahasan tata tertib, pembahasan anggaran dasar rumah tangga yang kita kembalikan ke 2005 sampai proses pembahasan anggaran rumah tangga 2005 sampai proses calon ketua umum dan pemilihan ketua umum dan proses formatur. Itu kurang lebih ada 14 surat keputusan mengenai kongres luar biasa ini. Yang pertama adalah pimpinan sidang sementara melakukan keputusan tentang acara, jadwal acara. Yang kedua adalah soal tata tertib. Di dalam tata tertib itu salah satu klausal yang sudah diputuskan oleh para peserta kongres adalah mencabut surat keputusan DPP tentang penonaktifan atau pemecatan dari kader Partai Demokrat dari Jawa Tengah dan juga dari beberapa lain yang menjadi laporan, termasuk yang 7 orang tanpa dasar, antara lain Marzuki Ali, saya. Oleh karena itu dicabut dan dibatalkan oleh Kongres luar biasa. Oleh karena itulah saya menjadi pimpinan sidang, salah satu pimpinan sidang definitif. Itu acaranya. Baru soal sahnya. Sahnya acara ini karena dihadiri oleh para peserta kurang lebih sekitar 412 unsur dari DPD, DPP, dan DPC. Unsur DPP pun ada. Saya pun setelah sudah dicabut oleh katakanlah pemilihan saya melalui Kongres, saya menjadi salah satunya unsur DPP. Baik. Bang Joni, kalau selanjutnya terjadi proses karena menarik ini ketika Bang Joni mengatakan DPD, DPC semua dilibatkan. Tapi kalau sampai Muldoko yang menang, bahkan bisa mengalahkan kader-kader yang berasal dari internal Demokrat sendiri. Itu apakah memang dari voting suara yang memang sangat dominan bisa mengalahkan pendukung dari para Marzuki Ali ini atau seperti apa ini, Bang Joni Allen? Nah, jadi inilah proses demokrasi. Bayangkan Pak Muldoko itu karena waktunya mengutamakan tugas-tugas kenegaraannya sehingga belum bisa hadir. Tapi proses acara beracara kita lanjutkan khususnya di dalam proses pencalonan ketua umum. Muncul 2 di situ, yaitu adalah Marzuki Ali dan Pak Muldoko. Dari proses itu kita lakukan voting. Nah, biasanya voting ini dilakukan tertutup. Tetapi kita lakukan terbuka biar tahu ada enggak yang colek sana colek sini, ada yang enggak bermain dalam konteks katakanlah jual partai. Ternyata enggak ada. Dengan jelas Muldoko sangat dominan di dalam voting memenangkan pertarungan pencalonan. Karena calonnya cuma 1 yang menang, ditetapkanlah Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2025. Oke, Bang, tapi begini, kita tahu bahwa Pak Muldoko ini bukan bagian dari Partai Demokrat. Nah, kemudian hari ini dipilih melalui voting, suaranya paling banyak untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Berarti udah otomatis punya kartu anggota Partai Demokrat dong per hari ini ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang. Terima kasih. Sebelum dilakukan proses pemilihan ketua umum, itu sebelum
bahwa kita buat satu surat keputusan terhadap soal pemilik KTA atau yang belum pemilik KTA. Itu adalah surat keputusan apabila ada masyarakat Indonesia yang pada saat ini bergabung menjadi Partai Demokrat, maka dia akan diberikan KTA melalui kongres ini secara nomor spesial. Rantus itu ada dan punya hak yang sama untuk dipilih. Itu dilakukan sebelum ada proses dari pengajuan calon, dan itu pun dilakukan juga di dalam tata tertib kongres yang sudah disahkan oleh pimpinan sidang definitif. Khusus rantus itu pun dibuat juga oleh pimpinan sidang definitif. Kenapa? Karena Partai Demokrat ada partai demokratis, terbuka, modern. Siapa saja boleh masuk dari Sabang sampai Merauke. Itu rantus yang kita buat dan disepakati oleh para pemilik mandat. Dalam hal ini adalah peserta kongres dari Sabang sampai Merauke, DPC dan DPD. Unsurnya termasuk DPP, termasuk organisasi sayap, termasuk pendiri memiliki satu suara yang kita putuskan dalam kongres luar biasa ini. Bang Joni, artinya secara mekanisme Partai Demokrat versi di Sumatera Utara ini untuk memilih seorang ketua umum ini tanpa harus dari internal, bahkan dari luar dicomot masuk ke dalam dan akhirnya dipilih. Seperti itu ya Bang Joni ya? Begini, kita putuskan dulu dalam rantus bahwa Muldoko sudah kader Partai Demokrat sebelum proses pemilihan ketua umum. Sebelum, itu rantus yang sebelum. Itu sudah masuk di dalam tata tertib. Rantus tata tertib dan rantus untuk menyatakan siapapun untuk bisa bergabung sudah dinyatakan dan telah diterima menjadi kader. Bang, berarti kalau untuk Pak Muldoko ini, Bang, memiliki KTA dengan nomor khusus. Berarti untuk Pak Muldoko ini ya, menjadi kader Demokrat per kapan? Per hari ini kah ataukah kemarin sebelum KLB digelar atau kapan dong? Per hari ini sebelum proses ketua umum. Sebelum proses pencalonan. Dan itu sudah dimasukkan dalam tata tertib. Dalam tata tertib itu adalah surat keputusan Kongres nomor 2. Surat keputusan Kongres yang pertama itu adalah jadwal acara. Selanjutnya adalah tata tertib untuk tata cara beracara di situ. Atau tata tertib itu adalah untuk tata cara beracara selanjutnya. Baik Bang Joni, kami terus menghubungi pihak DPP Partai Demokrat dari kubu AHY agar bisa bergabung di dialog ini. Kita ke Mas Burhanuddin terlebih dahulu. Mas Burhanuddin, Anda melihatnya seperti apa Mas? Dominasi suara mendukung Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini versi Sumatera Utara ini. Seperti apa Mas Burhan? Sebelum bicara soal suara dominan buat Pak Muldoko, saya kira ada persoalan yang perlu dijawab oleh kubu KLB, terutama untuk meyakinkan kepada publik bahwa KLB di Deli Serdang itu betul-betul punya legalitas. Karena kalau kita lihat hasil ADRT Kongres terakhir di Jakarta, itu sebenarnya hampir mustahil melakukan suatu KLB tanpa mendapatkan dukungan dari dua belah pihak. Misalnya ya, kalau kita lihat dari pasal yang ada di situ, pertama itu penyelenggaranya aja harus dari DPP. Nah, pertanyaannya adalah siapa representasi dari DPP yang menyelenggarakan KLB. Yang kedua, itu harus persetujuan Majelis Tinggi. Majelis Tinggi ini siapa lagi kalau bukan Pak SBY? Plus tentu saja 2/3 dari kepengurusan DPD, DPC. Jadi pada titik itu sebenarnya Pak SBY dengan Mas AHY itu sudah memberi semacam pagar yang nyaris sulit buat siapapun untuk melakukan Bang Burhan, KLB. kita tahan dulu Bang Burhan. Saat ini sudah ada AHY yang akan menyampaikan pernyataannya secara resmi terkait dengan hasil KLB di Deli Serdang, Sibolangit, Sumatera Utara. Bang Joni dan juga Mas Burhanuddin juga bisa mendengar bersama-sama ya. Kita simak. Buka masker ya, supaya lebih jelas suaranya. Sudah ada pasang. Gua tahu. Gua takut. Udah full service lah. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama menjelaskan duduk perkara sebenarnya terkait apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat hari ini. Rekan-rekan wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan, dan tentu saya ingin menyapa seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, dan juga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air. Terima kasih atas kehadiran para wartawan sore hari ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jakarta. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teguh Rifki Harsha, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat, tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air, mewakili 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua, mewakili Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang di 514 kabupaten dan kota, juga mewakili ribuan anggota fraksi Partai Demokrat baik di tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah, provinsi juga kabupaten dan kota. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang demokratis, dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan, pada kesempatan ini setidaknya ada 5 hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan Kongres Luar Biasa secara ilegal, secara inkonstitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, punya ADART masing-masing.
Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan Kongres luar biasa berdasarkan AD/ART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 ketua DPD, faktanya seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing. Faktanya, para ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka berada di daerah masing-masing pula. Kalaupun ada yang mengatasnamakan ketua DPD dan ketua DPC, mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong. Tentu saya harus jelaskan di sini, supaya tidak ada kesimpang siuran dan tidak ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi bagian dari kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai. Tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat. Seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini, tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT sebelum KLB dimulai. Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Saya sendiri, tentu Sekjen mengelola secara langsung, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh Indonesia. Paling tidak sampai dengan tadi pagi sekitar 93% pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang artinya mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara. Fakta di lapangan, sekali lagi hanya sekitar 7%, dan itu pun sudah kita ganti, sudah di PLT. Kami bisa buktikan dokumennya.
Nah, yang saya sayangkan Bapak Ibu sekalian, banyak dari mereka yang kemudian tadi kita saksikan melalui sejumlah media hadir atas dasar paksaan, ancaman, dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan kedudukan. Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita. Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat dengan cara-cara yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita. Artinya kami di sini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang dimiliki oleh Partai Demokrat, tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap menjaga demokrasi hidup dengan baik di negeri kita. AHY menegaskan bahwa KLB Partai Demokrat di Sibolangit ilegal karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat. Bang Joni Allen harus menanggapi ini sesaat lagi Bang Joni. Tetaplah bersama kami hanya di Kabar Petang.